fasilitas pendidikan swasta di Kabupaten Tebo sudah bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki. Pemkab Muaro Jambi siapkan lahan 7,5 hektar untuk sekolah rakyat. Ahmadi Zubir akui instruksikan satu terdakwa sebarkan surat suara di TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 27 April 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Yogi Aprilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, bertahun-tahun tak kunjung mendapat perhatian dari pemerintah. Sekolah swasta yang tak jauh dari pusat perkotaan Kabupaten Tebo kian mengkhawatirkan beberapa fasilitas bangunan sekolah yang mengalami kerusakan yang cukup berat. Upaya pemerintah dalam memperbaiki fasilitas pendidikan, baik negeri maupun swasta, belum juga tuntas. Di Kabupaten Tebo masih terdapat sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan yang cukup berat. Seperti salah satu sekolah swasta yang berada di tengah perkotaan, tepatnya di RT 4 Bungkal, RW 4 Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah. Sekolah yang digunakan untuk TK, Madrasah Ibtidaiyah Nurus Sibyan swasta dan Madrasah Sore maupun tempat taman pendidikan Al-Quran ini kondisinya kian mengkhawatirkan. Betapa tidak, terlihat beberapa ruangan belajar siswa sudah mengalami kerusakan yang cukup berat. Seperti bagian plafon yang sudah lapuk, bahkan hampir ambruk. Tak hanya bagian plafon, kursi maupun meja belajar siswa juga rusak. Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nurus Sibyan, Romi Hafizan mengatakan, kondisi kerusakan beberapa fasilitas sekolah sudah berlangsung lama. Kondisi tersebut tentu membuat para guru khawatir terhadap keselamatan siswa saat belajar dalam ruangan. Ibtidaiyahnya itu tidak ada bantuan dari awal, mulai berdirinya tahun 2009 sampai hari ini tidak ada bantuan dari pihak manapun, baik itu dari Pemda dan seterusnya. 5 gedung, namun bahwasanya mulai yang 3 gedung mulai berdirinya sampai saat ini itu tidak pernah direhab, mulai berdirinya pada tahun 2009. Yang kami khawatirkan di saat ini ketika anak kami belajar, yang kami takut ada kayu yang menimpa daripada anak-anak kami. Sementara semangat kita luar biasa, kegigihan daripada orang tua menitipkan anak belajar di Madrasah Nurus Sibyan yang didirikan oleh Ketua MUI kita itu luar biasa. Sekolah yang didirikan sejak tahun 2009 ini hanya memiliki 179 siswa dan siswi yang terdiri dari 25 siswa-siswi TK, 30 siswa-siswi MI, 70 siswa-siswi Madrasah Sore, dan 54 siswa-siswi TPQ. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat program dari pemerintah pusat. Jenjang sekolah rakyat yang diajukan yakni tingkat SMP dan SMA. Sekolah rakyat menjadi terobosan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran untuk menyediakan pendidikan gratis bagi masyarakat. Hadirnya sekolah rakyat selaras dengan salah satu tugas utama negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah rakyat ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budi Hartono mengatakan, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menyiapkan lahan seluas 7,5 hektar di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan. Selain itu, Pemkab juga menyiapkan lahan alternatif seluas 8 hektar di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Marosebo untuk pembangunan sekolah rakyat. Ini mengusulkan untuk pembangunan sekolah rakyat ke Kementerian Sosial. Jadi kita diminta untuk menyiapkan lahan
lahan kita siapkan di Kecamatan Sekenan di Desa Bukit Balik. Kemudian tadi ada survei ya, kita juga menawarkan satu lahan lagi alternatif. Kalau yang pertama tidak berkenan, yang kedua gitu. Yang kedua ini di Desa Tanjung Katung. Yang pertama luasannya sekitar 7,5 hektar, lahan alternatif ini 8 hektar lebih kurang. Budi Hartono menambahkan, jenjang sekolah rakyat yang diajukan Pemkab Muaro Jambi yakni tingkat SMP dan SMA. Selain dapat memutus mata rantai kemiskinan, hadirnya sekolah rakyat juga diharapkan dapat meminimalisir angka putus sekolah di Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Mantan Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir selaku saksi mengakui telah menginstruksikan salah satu terdakwa untuk menyebarkan surat suara di beberapa TPS. Selain itu, Ahmadi Zubir juga mengakui tidak pernah menginstruksikan simpatisan dan tim untuk melakukan kerusuhan di 5 TPS. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh Haris mengatakan, pada sidang kasus pengerusakan TPS, mantan Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir mengakui ada salah satu terdakwa yang mendatangi rumah Ahmadi Zubir. Dalam pertemuan tersebut, Ahmadi Zubir menginstruksikan terdakwa untuk melakukan penyebaran surat suara di beberapa TPS. Penyebaran surat suara itu dengan maksud membagi suara calon wali kota lainnya. Selain itu, Ahmadi Zubir juga mengakui tidak pernah menginstruksikan kepada simpatisan dan tim untuk melakukan kerusuhan di 5 TPS yang ada di Kota Sungai Penuh. Kejadian tersebut merupakan spontanitas dari tim dan simpatisan Ahmadi Zubir. Terdakwa itu ada mendatangi kediaman yang bersangkutan pada hari sebelum kejadian, sore hari, yang pada pokoknya hanya menanyakan saja terkait surat suara diakui oleh beliau untuk disebarkan sisanya. Sebatas itu kalau hubungan terkait perkara ini. Cuman untuk apakah ada instruksi khusus terkait adanya peristiwa perusakan di TPS, dia tidak menjelaskan. Kasipidum Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh Wahyu Nugraha menambahkan, agenda sidang selanjutnya akan diselenggarakan pada 30 April mendatang dengan agenda tuntutan kepada para terdakwa. Saudara Ahmadi Zubir dan Saudari Herlina, dan alhamdulillah datang keduanya, di mana sudah memberikan keterangan dari kedua saksi tersebut. Lalu setelah itu akan dijadwalkan kembali di tanggal 30 hari Rabu tanggal 30 minggu depan untuk agendanya tuntutan. Hingga saat ini seluruh saksi telah dihadirkan dalam sidang kasus pengerusakan TPS di Kota Sungai Penuh untuk dimintai keterangan. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, curah hujan yang tinggi membuat sebagian sawah tanda hujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tergenang. Akibatnya masa tanam sempat tertunda. Musim tanam kedua untuk komoditas tanaman padi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejatinya telah dimulai 2 pekan lalu. Hanya saja tertunda karena lahan sawah milik sebagian petani tergenang air besar akibat intensitas hujan yang tinggi. Salah seorang petani padi di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Katumi mengatakan baru memulai masa tanam pada Rabu lalu. Dimulainya masa tanam ini karena sawah miliknya tergenang air cukup banyak, sehingga pengolahan lahan tanda hujan ini harus dilakukan secara manual dengan cangkul dan tidak menggunakan alat bajak. Untuk komoditas di lahan seluas 3/4 hektar ini, petani memilih menanam varietas padi MR hasil inovasi yang dibuat menggunakan batang tanaman padi tua. Proses penyemaian tanaman padi ini membutuhkan waktu selama 1 bulan. Ini kalau enggak sudah siap, kalau enggak tenggelam. Ini tenggelam terus. Tenggelam karena apa, Mbak? Karena itu enggak bisa jalan airnya. Hujan deras gitu tuh termasuk juga, Mbak? Iya, masuk lah. Masuk ya. Hujan deras itu langsung tenggelam, 1 hari ya tenggelam. Dulu masih ini tenggelam nanam. Dulu kering pakai taju.
Petani berharap penanaman di awal musim penghujan dapat berjalan lancar sehingga panennya juga dapat dimaksimalkan. Jika musim tanam telah dilakukan pada bulan November hingga Desember, maka berdasarkan kalender petani diperkirakan di bulan Februari hingga Maret sudah melakukan panen. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten kota serta TNI terus berupaya mewujudkan swasembada pangan dengan menargetkan optimalisasi lahan seluas 201.000 hektar. Salah satu upaya yang gencar dilakukan yakni dengan menanam padi serentak di kabupaten maupun kota di Provinsi Jambi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Malika Hijriati Dewi. Malika, silakan dengan laporan Anda. Ya, saudara, saat ini memang ketahanan pangan menjadi program prioritas utama pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto guna menunjang swasembada pangan. Swasembada pangan juga merupakan lambang dari kedaulatan, stabilitas ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Dan dapat kita lihat di Provinsi Jambi merupakan lumbung pangan nasional yang memiliki luas lahan pertanian yang sangat-sangat luas, dan ini tentunya bisa dimanfaatkan agar terus mendukung swasembada pangan yang ada di Provinsi Jambi, ya pemirsa. Dan sementara itu juga pemirsa, bahwasanya meski berbagai tantangan dirasakan oleh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi seperti adanya perubahan iklim serta juga adanya alih fungsi lahan dan tentunya juga keterbatasan infrastruktur dan fluktuasi harga komoditas pertanian, namun tidak menyurutkan sebagai pemerintah Provinsi Jambi untuk terus bersinergi agar dapat menghadapi tantangan ini dengan melakukan berbagai upaya. Dan salah satu upayanya adalah dengan penanam padi serentak di 11 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi. Dan akan ditargetkan luas lahan yang akan ditanami padi ini yakni seluas 201.000 hektar. Dan juga saat ini salah satu kabupaten yang telah melakukan tanam padi serentak, salah satunya di Kabupaten Batanghari yang telah melakukan tanam padi di 7 kecamatan. Dan total terhitung hingga kini terdapat luas tanaman padi yang sudah direalisasikan mencapai 2.600 hektar lebih lahan yang sudah ditanami padi. Sementara itu juga saudara di Kota Sungai Penuh, tepatnya di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tanah Kampung, saat ini sudah menanam padi seluas 5 hektar dan tentunya juga kegiatan ini ditargetkan nantinya bisa berkelanjutan yakni mencapai 142 hektar lahan yang akan ditanami padi. Tak hanya di situ saja ya pemirsa, bahwasanya di Kota Sungai Penuh pun kegiatan ini dihadiri oleh wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh, para unsur Forkopimda, masyarakat, serta juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan, tak lupa juga Ketua dari Perum Bulog Kota Sungai Penuh, saudara. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Rubusdar, juga mengatakan saudara, dengan adanya program penanaman padi serentak ini tentunya terus mendukung program unggulan dari Indonesia ataupun pemerintah pusat, yaitu sebagai wujud dari menyukseskan program Astacita, yakni dengan mengoptimalkan swasembada pangan di Indonesia, terutama saat ini di Provinsi Jambi yang memanfaatkan lahan-lahan marginal, lahan-lahan plasma di daerah, baik lahan masyarakat maupun lahan milik perusahaan, saudara. Dan tentunya juga hal ini menjadi bukti nyata bahwasanya Provinsi Jambi terus bersinergi bersama pemerintah provinsi maupun pemerintah dari kabupaten maupun kota Provinsi Jambi untuk terus bersinergi menyukseskan program swasembada pangan dengan terus melakukan upaya-upaya yakni melalui tanam padi serentak di kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Jambi. Dan harapannya juga adanya tanam padi serentak ini menjadi langkah yang strategis, langkah komprehensif yang nantinya juga bisa mendukung swasembada pangan dengan
memperhatikan aspek lingkungan maupun sosial yang ada di Provinsi Jambi agar swasembada pangan di Provinsi Jambi dapat dilakukan secara baik dan berkelanjutan. Demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih Malika Hijriati Dewi atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya rekapitulasi suara Pilkada telah diserahkan ke kantor camat. Anda masih di Jambi hari ini. Saudara, pemilihan Ketua Rukun Tetangga Pilkada di Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi telah rampung. Kini rekapitulasi surat suara tersebut telah diserahkan ke kantor camat Pelayangan. Perhitungan surat suara pemilihan Ketua RT serentak di Kota Jambi telah rampung dan lancar. Di TPS 2 Kelurahan Arab, Melayu, Kecamatan Pelayangan, 66 surat suara Pilkada serentak telah disusun dan direkapitulasi dan diserahkan ke kantor camat. Sekretaris Panitia Pilkada serentak RT 2 Tiara mengatakan, pemilihan Ketua RT di lingkungan RT 2 dilakukan pada pukul 8 hingga pukul 12 siang kemarin. Usai pencoblosan, kegiatan dilanjutkan dengan perhitungan surat suara. Dari hasil penghitungan surat suara, RT petahana berhasil mengungguli 2 calon ketua RT lainnya. Biasanya sangat antusias sekali, tapi yang warganya ada yang kerja, masih ada yang kerja. Dibuka jam 8 sampai jam 12 siang. Perhitungan, itu pembekalan kertas dulu, perhitungan lalu diantar ke kantor lurah. Pilkada serentak ini merupakan inovasi pertama dari Wali Kota Jambi terpilih untuk menciptakan demokrasi hingga tingkat paling dasar. Nantinya Ketua RT terpilih akan dilantik pada 15 Mei mendatang. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Pemilihan Ketua RT Pilkada serentak di Kota Jambi telah selesai dilaksanakan. Para Ketua RT yang terpilih berkomitmen untuk mensinergikan dan melaksanakan program-program pemerintah Kota Jambi di tingkat lingkungan. Gelaran pemilihan Ketua Rukun Tetangga secara serentak di Kota Jambi menjadi tonggak penting dalam memperkuat partisipasi demokrasi di tingkat dasar. Para Ketua RT terpilih tak hanya diamanahkan untuk memimpin, namun juga diharapkan mampu bersinergi dengan program-program pemerintah Kota Jambi demi terwujudnya lingkungan yang lebih maju dan harmonis. Salah seorang Ketua RT 39 terpilih, Devi Sinatra, menyampaikan tekadnya untuk mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan demi memajukan RT 39. Untuk kedepannya kita ya dukung program-program pemerintah dalam arti untuk pembangunan baik itu fisik maupun non fisik. Kemudian intinya Ketua RT itu memfasilitasi kepentingan warga untuk selalu juga mengaktifkan itu gotong royong. Ini gotong royong itu kan terdapat silaturahmi dan kekompakan. Kemudian dengan adanya bergabung RT sebelah ke kita, itu kan akan menambah wilayah juga dan jumlah kakaknya bertambah. Partisipasi masyarakat pada Pilkada yang dilaksanakan di TPS RT 39 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo ini cukup tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah surat suara yang digunakan. Dari 175 surat suara yang tersedia, 163 surat suara digunakan oleh warga, sedangkan 2 surat suara lainnya dinyatakan rusak. Daniel Mardon Junaidi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 14 pegawai TVRI Jambi antusias mengikuti ujian seleksi kompetensi teknis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap kedua. Kesempatan ini menjadi momen penting bagi pegawai untuk meningkatkan status kepegawaian. Setelah dinyatakan memenuhi syarat dalam tahap seleksi administrasi, 14 pegawai TVRI Stasiun Jambi pada Minggu pagi mengikuti tahapan selanjutnya,
yakni seleksi kompetensi teknis SKT pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap kedua. Ujian SKT P3K tahap kedua yang berlangsung di UPT BKN Jambi ini menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT. Para peserta dapat melihat langsung hasil skor setelah ujian selesai. Bahkan skor peserta juga dapat dipantau secara real-time melalui layanan live score CAT BKN. Ada 145 soal yang harus dijawab peserta dalam waktu 130 menit. Selain 90 butir soal kompetensi teknis, peserta juga harus menjawab 25 soal kompetensi manajerial, 20 soal kompetensi sosial kultural, dan 10 butir soal wawancara. Para peserta wajib tiba 90 menit sebelum ujian berlangsung untuk melakukan registrasi dengan membawa KTP elektronik dan kartu ujian. Kepala Stasiun TVRI Jambi Herli Marjoni mengatakan, dalam seleksi ini, TVRI Jambi telah memberikan dukungan penuh kepada para pegawai, yakni dengan menyediakan berbagai fasilitas yang menunjang kesiapan peserta, seperti pelatihan persiapan dan motivasi. Mudah-mudahan semuanya lulus dan dapat diangkat menjadi P3K di lingkungan kerja masing-masing atau di instansi masing-masing. Harapannya teman-teman yang nanti lulus P3K ini akan tetap semangat dan mengabdi untuk negara, apapun itu, mau P3K, mau PNS, semuanya adalah ASN. Nah, mudah-mudahan setelah ini masih ada lagi kita calon P3K yang selanjutnya yang belum terangkut atau belum memenuhi syarat untuk mengikuti P3K, harapannya juga dapat diangkat, karena ini adalah gelombang terakhir ya. Para peserta terlihat penuh percaya diri dan optimis saat menjalani ujian di UPT BKN Jambi. Salah seorang pegawai yang mengikuti seleksi mengatakan, selain wujud pengabdian kepada institusi, proses seleksi ini juga menjadi harapan akan masa depan yang lebih baik. Insya Allah kita udah optimis karena ini pun merupakan jalur khusus juga kan bagi tenaga-tenaga non-ASN di lingkungan pemerintahan. Ini bentuk salah satu pengabdian kita juga Bang. Iya, karena salah satu reward juga mungkin untuk pengabdian kita yang mungkin ada sudah 5 sampai puluhan tahun kan di instansi. Kalau Abang sendiri sudah berapa tahun? Lumayan juga, udah hampir 13 tahun. Harapannya ke depan dengan dibukanya ini, ya semoga kesejahteraan lah, itu kunci utama kan bisa lebih baik dan juga kinerja kita harus lebih kita tingkatkan untuk instansi dan juga untuk negara kita lah yang jelas. Dengan semangat yang tinggi, para pegawai berharap hasil seleksi ini akan membawa dampak positif, baik secara personal maupun kelembagaan. Joko Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 4 Kota Jambi menggelar Halal Bihalal Idul Fitri 2025. Kegiatan ini mengusung tema merajut ukhuwah, menguatkan silaturahmi dan menyatukan hati. Mengusung tema merajut ukhuwah, menguatkan silaturahmi dan menyatukan hati, Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 4 Kota Jambi kembali menggelar Halal Bihalal Idul Fitri 2025. Kegiatan yang digelar di salah satu hotel dalam kota Jambi ini dihadiri 180 alumni SMA Negeri 4 dari berbagai angkatan. Ketua Umum IKA Semanpa Afrian Syahnur mengatakan, selain memperkuat silaturahmi, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun pendidikan yang lebih baik, khususnya di SMA Negeri 4 Kota Jambi. Seluruh alumni harus menjaga kesinambungan dan komunikasi sebagai wujud nyata dan sinergitas kepada sekolah dan daerah. Teman-teman, hari ini kami mengadakan halal bihalal alumni SMA Negeri 4 Jambi dari semua angkatan, ya, dari semua angkatan mulai dari 81 sampai dengan 2024, ya. Dan tentunya dalam acara hari ini adalah meningkatkan ukhuwah, silaturahmi dan kebersamaan bagaimana sesama
alumni bisa kompak, bisa solid, bisa bersatu untuk membangun kebersamaan alumni yang ada di SMA Negeri 4 Jambi. Kegiatan ini diisi dengan tausiah, semangat silaturahmi yang memiliki manfaat luar biasa. Di antaranya memperluas rezeki dan meningkatkan kesehatan. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin maju, minat baca masyarakat di Kota Jambi justru menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh reporter TVRI Jambi, Viola Esa. Ya, Viola, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat sore saudara, dapat kami laporkan, meskipun di tengah perkembangan teknologi digital yang terus meningkat saat ini, namun minat baca masyarakat di Kota Jambi terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung yang datang ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi setiap harinya. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi juga mencatat lonjakan utama itu terjadi di kalangan pelajar dan mahasiswa. Berbagai program literasi juga telah diluncurkan oleh Perpustakaan Kota Jambi, seperti salah satunya Gembuk, Gerakan Membaca Buku, yang mana program ini dapat meningkatkan literasi dan minat baca anak-anak sejak dini. Selain itu, pemerintah Kota Jambi bekerja sama juga dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi rutin mengadakan lomba bercerita rakyat, yang mana hal ini dapat meningkatkan literasi anak-anak dan minat baca anak-anak sejak dini. Namun tentunya di beberapa wilayah masih terdapat tantangan karena beberapa wilayah juga masih menunjukkan minimnya literasi masyarakat. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah dan organisasi terkait untuk dapat meningkatkan literasi masyarakat Kota Jambi, seperti edukasi ataupun fasilitas yang ramah anak. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Terima kasih Viola atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Saudara, ratusan peserta ikuti pawai ta'aruf MTQ ke-54 tingkat Kabupaten Batanghari. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi melakukan pengukuhan kembali Gubernur Al-Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani sebagai pembina dan pemangku adat Melayu Jambi. Pengukuhan yang dilaksanakan di Balai Rungsari Lam Jambi ini sebagai realisasi ADART Lam Provinsi Jambi. Menindaklanjuti telah dilantiknya Al-Haris dan Abdullah Sani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2025-2030. Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi melakukan pengukuhan kembali Gubernur Al-Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani sebagai pembina dan pemangku adat Melayu Jambi. Gelar adat Datu Mangku Bumi Setio Alam dan Paduko Agung Mulyo Agama kembali dikuatkan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2 periode itu. Pengukuhan yang diselenggarakan di Balai Rungsari Lam Provinsi Jambi ini dilakukan oleh Ketua Umum Lam Provinsi Jambi Datuk Hasan Basri Agus yang bergelar Tumenggung Putro Joyo Diningrat. Gubernur Al-Haris mengatakan, pengukuhan tersebut merupakan amanah bagi para pemimpin daerah. Tak hanya itu, pengukuhan ini juga menjadi simbol penguatan peran pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam melestarikan adat dan budaya Melayu Jambi. Nah, ini suatu amanah bagi kami. Tugas kami di samping juga selaku Gubernur Jambi juga punya amanah untuk dengan lembaga adat menata negeri ini dan sebagai pemayung bagi negeri ini. Oleh karena itu perlu ada hubungan yang harmonis, kerjasama yang baik antara kami, pemerintah, lembaga adat dengan ulama. Maka inilah yang disebut dengan Tuku Tigo Spilin tadi. Nah, ketiga komponen ini, lembaga ini mesti bekerja dengan baik bersama-sama, bahu-membahu, ya, agar tercipta kehidupan yang madani di tengah-tengah masyarakat.
Ketua Umum LAM Jambi Hasan Basri Agus mengatakan, pengukuhan jabatan pemangku adat untuk Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi dilakukan sebagai bentuk realisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LAM Provinsi Jambi. Pengukuhan ini juga sebagai bentuk amanah bagi para pemimpin daerah untuk mengayomi masyarakat melalui nilai-nilai luhur dan identitas budaya Jambi. Gubernur itu begitu dilantik jadi gubernur, beliau sekaligus sebagai pemangku adat. Apa itu pemangku adat? Dia yang bertanggung jawab melepas anak negeri ini, mengurus anak negeri dari ujung Jabung sampai ke Gunung Kerinci sana. Dia bertanggung jawab itu. Dan itu memang kita prosesikan dalam program kegiatan pengukuhan di Bedari dan tadi sudah dilaksanakan. Selain gubernur dan wakil gubernur, LAM Provinsi Jambi juga mengukuhkan sejumlah anggota Forkopimda Provinsi Jambi sebagai pembina dan pemangku adat Melayu Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan peserta mengikuti pawai ta'aruf pembukaan Musabakoh Tilawatil Quran ke-54 tingkat Kabupaten Batanghari. Kegiatannya digelar di Kecamatan Muara Tembesi ini dihadiri penjabat Sekda Batanghari Mula Pirambi. Ratusan peserta antusias mengikuti pawai ta'aruf pembukaan Musabakoh Tilawatil Quran MTQ ke-54 tingkat Kabupaten Batanghari pada Sabtu kemarin. Peserta pawai terdiri dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar SD, SMP hingga SMA, kelompok kelompangan dari remaja masjid hingga ibu-ibu dari BKMT Kecamatan Muara Tembesi. Pawai yang dimulai dari Makodim Benteng hingga finish di panggung utama depan Koramil 41503 Muara Tembesi ini dihadiri penjabat Sekda Batanghari Mula Pirambi. Mula Pirambi mengapresiasi terlaksananya pawai ta'aruf pembukaan MTQ ke-54 tingkat Kabupaten Batanghari. Pawai ta'aruf ini merupakan rangkaian dari kegiatan MTQ ke-54 tingkat Kabupaten Batanghari yang akan berlangsung hingga 30 April mendatang. Alhamdulillah sudah terlaksana satu rangkaian, yaitu pawai ta'aruf yang tadi pagi kita lepas, dan rangkaian acara sudah melewati semua peserta pawai ta'aruf. Harapannya ini semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu meningkatkan siar agama Islam di Kabupaten Batanghari khususnya dan di Indonesia umumnya. Mula Pirambi berharap nantinya pelaksanaan MTQ ini dapat berlangsung lancar serta setiap peserta yang mengikuti perlombaan dapat memberikan penampilannya maksimal sesuai kategori lomba yang diikutinya. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran MTQ tingkat Kabupaten Batanghari ke-54 resmi dibuka Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. MTQ yang digelar di Kecamatan Muara Tembesi ini diikuti 637 kafilah dari 8 kecamatan. Pelaksanaan MTQ ke-54 tahun 2025 yang dilaksanakan di Kecamatan Muara Tembesi resmi dibuka Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif pada Sabtu malam. Panggung utama MTQ yang dipusatkan di Kelurahan Kampung Baru itu cukup menyedot perhatian masyarakat sekitar. Sejak sore hari, masyarakat sekitar sudah mulai berdatangan untuk melihat kemeriahan acara. Penampilan seni tari konvensional turut memeriahkan suasana pembukaan MTQ ke-54. Pada acara pembukaan tersebut, Muhammad Fadil Arif membacakan naskah pelantikan Dewan Hakim selaku juru penilaian pada perlombaan MTQ tingkat Kabupaten Batanghari. Muhammad Fadil Arif berpesan agar Dewan Hakim dan juri dapat berlaku adil dan objektif dalam melakukan penilaian terhadap penampilan para peserta. Melaksanakan MTQ yang ke-24 di Kabupaten Batanghari, kita selalu merencanakan bahwa setiap peserta MTQ ada peserta progresi, baik dari perbaikan pelaksanaan maupun implementasi dari nilai-nilai agama yang akan dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari. MTQ ke-54 tingkat Kabupaten Batanghari yang diikuti 637 kafilah dari 8 kecamatan ini memperlombakan 13 cabang lomba. Terdapat satu cabang perlombaan yang baru dilaksanakan pada MTQ tahun ini, yakni cabang hadroh.
Pembukaan MTQ ditandai dengan pemukulan beduk oleh Bupati Batanghari sekaligus pengibaran bendera LPTQ oleh pasukan pengibar bendera. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Sarolangun hadiri pembukaan Majelis Taklim BKMT tahun 2025. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, masih dalam segmen advertorial sesaat lagi. Anda masih dalam segmen advertorial. Saudara Bupati Sarolangun Hurmin menghadiri sekaligus membuka pengajian Majelis Taklim tingkat Kabupaten Sarolangun tahun 2025. Selain sebagai pusat pembinaan spiritual, Majelis Taklim juga memiliki peran penting sebagai pusat pembinaan moral masyarakat. Didampingi Wakil Bupati Geri Trisatwika, Bupati Sarolangun Hurmin menghadiri sekaligus membuka pengajian Majelis Taklim tingkat Kabupaten Sarolangun tahun 2025. Kegiatan yang mengusung tema Istiqomah Beribadah Pasca Ramadan menuju Sarolangun Maju 2030 ini juga turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Risha Fitriah Hurmin dan Ketua BKMT Sarolangun Cik Marleni. Hurmin mengatakan, selain sebagai pusat pembinaan spiritual, Majelis Taklim juga memiliki peran penting sebagai pusat pembinaan moral masyarakat. Majelis Taklim memiliki kontribusi besar dalam membangun karakter umat yang religius dan berakhlak mulia. Hurmin minta kepada seluruh anggota Majelis Taklim untuk menyiarkan gerakan masyarakat cinta masjid atau Gemas Tajid sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah kepada masyarakat agar sholat berjamaah di masjid. Strategis Majelis Taklim menjadi sarana dakwah dan tabligh yang berperan sentral pada pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat muslim sesuai tuntunan ajaran agama. Majelis ini menyadarkan umat Islam untuk memahami dan mengamalkan agama yang kontekstual di lingkungan hidup sosial. Hurmin mengingatkan seluruh pengurus dan anggota Majelis Taklim untuk siap menghadapi tantangan di tengah era globalisasi dan keterbukaan informasi saat ini. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Sarolangun Hurmin meluncurkan program Gotong Royong Berbakti Maju. Program ini dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan dengan semangat gotong royong. Dalam rangka mewujudkan visi Sarolangun Maju, Bupati Sarolangun Hurmin resmi meluncurkan program Gotong Royong Bekerja Bakti Menuju Sarolangun Maju. Hurmin mengatakan, program Semangat Gotong Royong Berbakti Maju ini akan dilaksanakan secara rutin setiap Jumat. Kegiatan yang akan dilaksanakan hingga tingkat desa dan dusun ini menjadi salah satu upaya konkret dalam mewujudkan Sarolangun bersih, indah, sejuk, dan nyaman. Sasarannya memang tidak lain tidak bukan, yang jelas semangat gotong royong itu telah dibangun oleh nenek moyang dulu. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya mengatakan, menumbuhkan semangat gotong royong menjadi salah satu utama tujuan dari program ini. Gotong royong merupakan warisan budaya dan tradisi yang diwariskan nenek moyang. AKBP Budi Prasetya mengajak generasi muda untuk terus menjaga hubungan yang baik dengan sesama lingkungan. Mendukung dari program Komisari Bapak Bupati, kita juga menurunkan seluruh anggota Polres terlibat. Di apel pagi hari ini kita pindahkan kemari untuk bergotong royong bersama. Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan memberikan penghargaan kepada desa dan kelurahan yang konsisten melaksanakan aksi nyata gotong royong bekerja bakti menuju Sarolangun Maju 2025 sampai dengan 2030. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Yogi Aprilianto. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.